Selamat pagi pemirsa Lingkar TV. DPRD Jepara resmi menyetujui RAPBD Kabupaten Jepara 2026 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis 27 November 2025 di Aula DPRD Jepara. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, setelah forum dinyatakan memenuhi quorum. Bupati Jepara, Witiarso Utomo pun hadir bersama jajaran pemerintah kabupaten. Berikut laporan khususnya untuk Anda. Di tengah desakan efisiensi nasional dan tekanan fiskal yang dirasakan hampir seluruh pemerintah daerah, Jepara menjadi satu dari banyak daerah yang harus melakukan penyesuaian cukup besar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Pemotongan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat mengguncang struktur rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD Jepara dan memaksa pemerintah daerah bersama DPRD melakukan penataan ulang prioritas pembangunan. Namun, di tengah pemangkasan anggaran tersebut, muncul pertanyaan besar. Apakah pelayanan publik dapat tetap berjalan dan mampukah Jepara menjaga stabilitas pembangunan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat? Inilah liputan khusus sinergi di tengah pemotongan TKD menata ulang APBD Jepara 2026. Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun berada, saat ini kami berada di gedung DPRD Jepara yang akan melakukan liputan khusus terkait dengan pemangkasan transfer ke daerah. Langkah terbaik yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam progres ini nanti tetap ikuti kami lanjut. Rapat paripurna DPRD Jepara digelar pada Kamis 27 November 2025. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jepara, Agus Sutisna, menjadi momentum penting penetapan APBD Jepara tahun 2026. Bupati Jepara Witiarso Utomo hadir bersama jajaran pemerintah kabupaten. Seperti biasa, agenda dimulai dari pembukaan seremonial, dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari seluruh fraksi. Setelah seluruh pandangan fraksi disampaikan, Ketua DPRD mengetuk palu tanda persetujuan bersama RAPBD 2026. Meski struktur anggaran tahun ini jauh berbeda dari draft awal yang diajukan pemerintah. Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menjelaskan bahwa perubahan terbesar dalam RAPBD 2026 berasal dari penurunan alokasi transfer ke daerah. Penurunan yang tidak kecil dan berdampak langsung pada struktur belanja daerah. Cukup signifikan dari rencana yang disampaikan pada penyampaian draft RAPBD terkoreksi karena yang paling signifikan adalah dari adanya pengurangan transfer ke daerah yang semula kita di 2,5 triliun, sekarang hanya kita bisa melaksanakan kegiatan untuk APBD 2026 dengan untuk pendapatan nanti sekitar
sekitar 2,361 triliun. Pengurangannya kalau di catatan yang sektor pendapatan kita ada pengurangan 177 miliar. Kalau akumulasi belanja keseluruhan pengurangannya mencapai 215 miliar. Penjelasan Agus Sutisna mencerminkan situasi fiskal Jepara yang tidak mudah. Penurunan pendapatan lebih dari 100 miliar rupiah memaksa pemerintah daerah meninjau ulang hampir seluruh rencana belanja. Tak hanya itu, beberapa sektor ikut terdampak, mulai dari pengurangan alokasi dana desa, dana bagi hasil, hingga capaian target pendapatan asli daerah yang harus disesuaikan ulang. Tentu ada rata-rata hampir di setiap perangkat daerah secara teknokratis yang kami lihat kurang lebih sekitar 40%, dan juga di dalamnya ada pengurangan alokasi dana desa, dan juga pengurangan dari dana bagi hasil. Selain penyesuaian belanja, DPRD juga mulai membahas rencana baru untuk meningkatkan pendapatan daerah, mulai dari penyesuaian tarif layanan RSUD hingga tarif parkir yang dianggap terlalu rendah dibanding daerah sekitar. Semua ini menjadi bagian awal perjalanan panjang Jepara menata ulang anggaran 2026. Meskipun belum merata, awalnya keluh karena macet, tetapi menyadari ini adalah konsekuensi dari apa yang kita idam-idamkan selama ini. Salah satu rekomendasi itu kan mengubah nilai retribusi agar bisa disesuaikan gitu. Ya. Yang perlu disesuaikan kiranya apa sih Pak? Pertama, kami ada informasi dari RSUD sebagai salah satu badan layanan usaha daerah. Di RSUD ada beberapa tarif layanan yang membutuhkan perubahan tarif atas dasar rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, dan juga ada tarif yang perlu kita sesuaikan, yaitu tarif parkir, di mana kita sudah melakukan beberapa perbandingan di kabupaten kota lain. Parkir di Jepara termasuk parkir yang paling rendah, sehingga akan kita sesuaikan. Kita akan melaksanakan perubahan itu di tahun 2026 karena sudah masuk program pembentukan peraturan daerah di tahun 2026 yang sudah kita sampaikan di 2025 yang lalu. Pelayanan yang bisa setara seperti dengan rumah sakit umum daerah. Di bidang pendidikan, tentunya hal yang sama diharapkan oleh para wali murid. Dari sisi eksekutif, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan bahwa pemerintah daerah tetap harus menjaga arah pembangunan, meski penyesuaian fiskal tidak bisa dihindari. Salah satu langkah besar yang dilakukan adalah mengurangi jumlah pinjaman daerah. Jadi kita masih kuatkan visi kita infrastrukturnya, sehingga kita melanjutkan tahun 2020. Mas Wiwit, pinjaman daerah itu kan tahun depan ada dikurangi, itu jadinya berapa Mas untuk tahun depan? Tahun depan 100.
Dengan pengurangan pinjaman, pemerintah daerah mencoba berjalan lebih hati-hati. Jepara tidak ingin mengambil resiko fiskal berlebihan di tengah tren penurunan pendapatan. Namun efisiensi ini tidak berarti pembangunan dihentikan. Justru pemerintah daerah menegaskan bahwa arah pembangunan tetap berada pada koridor visi Jepara Mulus yang menyiapkan infrastruktur kuat, layanan publik optimal, dan tata kelola yang lebih efisien. Dia pakainya sistem elektronik, persiapan dari daerah sendiri seperti apa? Ya, kita sudah komitmen sama juga dengan terakhir hingga 6 tahun depan. Apa yang disampaikan Bupati menegaskan satu hal, penyesuaian anggaran bukanlah bentuk mengurangi pembangunan, melainkan mengatur ulang strategi agar Jepara dapat tetap melangkah dengan aman. Meski pemerintah daerah memastikan target pembangunan tetap berjalan, pemotongan TKD terus menjadi kekhawatiran masyarakat. Lalu bagaimana DPRD melihat dampaknya pada pelayanan publik? Anggota DPRD Jepara Nur Hidayat memberikan penjelasan. Untuk transfer keuangan daerah yang diterima di Kabupaten Jepara tahun 2026 memang ada penurunan. Hal itu pemerintah pusat memiliki alasan yang strategis dan juga yang tepat bahwa dengan pemotongan itu diharapkan pemerintah daerah untuk selalu bekerja keras dan memacu kinerja daerah agar produktif. Lalu bagaimana dengan program-program pemerintah daerah? Apakah hal ini memberikan dampak yang signifikan, Pak? Untuk dampak tentunya ada, tetapi untuk pelayanan dasar tidak ada masalah dan hal itu harus tetap kita utamakan agar pelayanan terhadap masyarakat itu bisa terlayani dengan baik dan juga fasilitas infrastruktur dan kebutuhan publik itu juga terlayani. Jadi yang kita efisiensikan adalah kinerja-kinerja dari OPD maupun dari legislatif untuk lebih efisiensi lagi di dalam berkegiatan dan menjalankan fungsi-fungsinya masing-masing. Pemotongan TKD memang berdampak pada sejumlah program kerja. Namun Nur Hidayat menegaskan bahwa seluruh pelayanan dasar, baik pendidikan, kesehatan maupun bantuan sosial, tidak boleh tersentuh efisiensi. Itu berarti OPD harus melakukan efisiensi internal, bukan mengurangi hak masyarakat. Untuk kedepannya di 2026, bagaimana apakah ada program-program tambahan dari pemerintah itu sendiri? Kami akan fokus pada RPJMD, yaitu visi misi Bapak Bupati untuk mewujudkan Jepara Mulus. Kita tuntaskan dulu proses-proses dan janji-janji yang telah disampaikan Pak Bupati kepada masyarakat, dan insya Allah ini sudah mulai step by step sudah bisa kita tuntaskan, mulai dari infrastruktur jalan, kemudian juga infrastruktur sekolahan dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya
akan kita wujudkan betul-betul menjadi mulus. Melalui RPJMD, pemerintah ingin memastikan pembangunan fisik dan sosial tetap berjalan, mulai dari penyelesaian infrastruktur jalan, perbaikan sekolah hingga layanan publik lain yang harus memenuhi standar kemanfaatan bagi masyarakat. Berarti untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan tidak ada yang terganggu dengan TKD ini, Pak? Saya kira tidak akan terganggu. Yang untuk masyarakat betul-betul kita supportkan dan kita penuhi. Poin pentingnya jelas, pelayanan masyarakat harus berjalan sebagaimana mestinya. Efisiensi dilakukan di internal, bukan pada sektor publik. Selain melihat aspek pendapatan dan belanja, TKD juga berimbas pada sektor non-fisik seperti literasi. Ketua Fraksi Nasdem Padmono Wisnugroho menyoroti persoalan perpustakaan daerah yang sempat terancam ditutup di hari Minggu akibat keterbatasan anggaran. Pemangkasan transfer ke daerah atau TKD. Kita berharap bahwa dengan pemangkasan TKD ini pemerintah daerah jadi berpikir lebih inovatif ya, bagaimana agar anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa mengurangi kepentingan atau pelayanan publik itu. Karena misalkan saja ya, pelayanan publik yang bersangkut dengan pendidikan atau dengan kebutuhan masyarakat di bidang literasi. Nah, sempat kemarin memang ada wacana karena anggaran itu terbatas ya, ada efisiensi dalam arti seperti itu. Kemudian perpustakaan daerah di hari Minggu terpaksa ditutup karena kekurangan anggaran. Nah, kami berharap dan memang benar-benar meminta agar anggaran tersebut dikembalikan karena perpustakaan daerah di hari Minggu itu sangat ramai, dan justru pada hari Minggu itu anak-anak sekolah, kemudian juga orang tua, masyarakat itu bisa mengakses atau mendatangi perpustakaan daerah tersebut. Padmono menjelaskan bahwa literasi adalah benteng utama masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital yang belum tentu benar. Media sosial dan gawai telah menjadi sumber informasi harian anak-anak, namun sebagian besar tidak melalui proses verifikasi yang ketat. Disinilah fungsi perpustakaan harus dipertahankan. Tahu pentingnya literasi ya. Literasi itu sangat dibutuhkan sebagai balancing adanya fenomena sekarang ini, di mana anak-anak muda, anak-anak sekolah itu lebih cenderung terkontaminasi adanya gadget dan juga media sosial ya.
Dan kita tahu bahwa konten-konten yang ada di media sosial itu ya, dan juga di gadget-gadget yang mereka akses itu banyak sekali yang hoax atau tidak bisa dipegang kebenarannya. Tapi justru kalau anak-anak masyarakat itu mengakses perpustakaan atau literatur yang bisa didapatkan dari membaca, nah tentu saja substansi yang ada di dalamnya itu bisa dipertanggungjawabkan karena sudah terbukti akurasinya, ya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu sebagai penyeimbang adanya kontaminasi dari gadget-gadget dan juga media sosial yang lebih banyak ke berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita juga berharap agar kedepannya kejadian seperti itu tidak terjadi lagi, dalam arti bahwa meskipun ada efisiensi ya, kepentingan dalam hal pelayanan publik yang utama itu harus diperhatikan dan jangan sampai terkurangi, seperti pendidikan, kemudian juga kesehatan. Ia menegaskan bahwa meski ada efisiensi anggaran pelayanan publik, termasuk perpustakaan, kesehatan dan pendidikan, harus tetap menjadi prioritas utama. Dan kedepannya juga agar penyerapan anggaran itu ya di pemerintah daerah itu bisa lebih masif lagi, terutama di semester pertama. Jangan sampai nanti penyerapan anggaran itu justru nanti baru bisa direalisasikan pada semester 2 bahkan di triwulan terakhir. Selain pelayanan publik, Padmono meminta agar pemerintah mempercepat serapan anggaran, terutama pada semester pertama, agar pembangunan tidak menumpuk pada akhir tahun. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jepara Pratikno menilai, efisiensi yang dilakukan pemerintah adalah langkah yang tepat. Menurutnya, pengurangan TKD hingga 232 miliar rupiah benar-benar menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah. DPRD dan Pemkab Jepara melakukan sinkronisasi terus-menerus agar APBD tetap jalan, meski banyak kegiatan harus dipangkas. Yang pertama kali dipangkas adalah kegiatan seremonial, karena dinilai tidak memberi dampak langsung pada masyarakat. Baik, terkait dengan TKD ya, yang dimana memang seluruh Indonesia itu terjadi, terutama di Jepara, pengurangan TKD itu mencapai 232 miliar. Ini hal yang luar biasa berat bagi pemerintah daerah, sehingga kami dan eksekutif melakukan sinergitas untuk membahas, untuk berkoordinasi, menyesuaikan karena TKD yang sangat tinggi ini, sehingga hal-hal kegiatan yang dianggap tidak prioritas, yang seremoni atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa ditunda untuk tahun-tahun berikutnya, kami dan eksekutif melakukan efisiensi, sehingga dimana untuk mencapai perjalanan APBD tetap biar eksis berjalan, kami melakukan efisiensi yang luar biasa. Harapan kami warga masyarakat Jepara dan eksekutif DPR bisa mengawal APBD yang disahkan kemarin tanggal 27 tersebut, ya, bisa manfaat buat masyarakat Jepara. Dan kami meminta kepada OPD pendapatan untuk memaksimalkan
pendapatannya sehingga bisa meningkatkan pendapatan, kemudian pembangunan biar tetap berjalan sesuai dengan visi misi Pak Bupati, yaitu Jepara mulus walaupun dengan TKD yang turun tinggi, dengan pengelolaan keuangan yang tepat sasaran, efisiensi yang tepat, sehingga visi misi Jepara mulus tidak akan terganggu. Itu harapan kami. Menurut Pratikno, fokus utama pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur, terutama jalan yang mulai dibeton dari ujung utara, selatan hingga kota Jepara. Dan alhamdulillah langkah Pak Bupati kami mengapresiasi. Dengan kerja keras, kerja giat, Jepara sudah mulai membangun infrastruktur mulai ujung utara sampai ujung selatan dan kota. Jalan-jalan dilebarkan, dicor, karena memang kami sepakat kalau jalan itu di aspal kadang kan kena hujan sudah rusak ya. Ibaratnya alon-alon tapi waton kelakon. Dengan pembangunan jalan yang pakai betonisasi, insya Allah itu akan membawa kemaslahatan masyarakat Jepara. Karena kalau jalannya bagus untuk menunjang perekonomian dan perdagangan di Jepara. Jadi untuk menuju kesejahteraan saya rasa memang utamanya adalah infrastruktur dulu. Dengan infrastruktur yang baik, Jepara berharap dapat meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat, sehingga meskipun anggaran berkurang, manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan. Apakah pemangkasan TKD tersebut berdampak dengan pelayanan publik ini ada? Saya rasa tidak. Untuk pelayanan publik menjadi prioritas. Jadi kegiatan-kegiatan yang diefisiensi adalah kegiatan-kegiatan yang tidak prioritas yang bisa ditunda untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk pelayanan masyarakat itu tetap yang menjadi nomor 1. Berarti untuk baik kesehatan, pendidikan, serta yang lainnya itu masih menjadi prioritas dari pemerintah. Betul menjadi prioritas, tetap berjalan itu Mas. Tidak ada hal yang di nomor 2-kan itu, karena itu memang prioritasnya itu pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian kebutuhan dasar lah ya. Jadi yang diefisiensi adalah kegiatan-kegiatan yang artinya seremoni, kegiatan perjalanan dinas ya, yang itu yang bisa ditunda lah kira-kira itu ya. Dari sumuruh rangkaian pembahasan dan penyesuaian RAPBD 2026, terlihat jelas bahwa Jepara sedang menghadapi situasi fiskal yang ketat. Namun sinergi antara DPRD dan Pemkab Jepara menjadi kunci utama dalam menata ulang prioritas, menahan kegiatan seremonial, dan tetap menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu. Pemerintah memastikan bahwa visi Jepara mulus tetap menjadi arah kebijakan. Infrastruktur tetap dikerjakan, pelayanan dasar tetap dipertahankan, dan reformasi tarif dilakukan untuk memperkuat pendapatan daerah. Jepara menghadapi tahun anggaran baru dengan optimisme bahwa meski anggaran menurun, pemerintah daerah tetap mampu menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi warganya. Baik, pemirsa Lingkar TV dimanapun berada,
Sekian liputan khusus dari kami. Saya, reporter Ahmad Abrar, beserta kameramen Tommy Budianto melaporkan